Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bina Remaja Official 04 bersama ngobrol bareng pemuda inspiratif. Salam kompak, salam Bina Remaja. Kali ini kita sudah kedatangan tamu nih, seorang yang sangat istimewa ya. Teman, rekan juga abang kita semuanya sedesa Bojonangka, Bang Wardi Ambon. Selamat datang, Bang. Aduh, gimana sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Beliau adalah Ketua Karang Taruna Desa Bojonangka yang kemarin melakukan pemilihan dan kemudian terpilih menjadi Ketua Karang Taruna Desa Bojonangka gitu, ya Bang. Ya. Kira-kira gimana Bang awal tertarikan Abang nih dengan Karang Taruna nih? Sebenarnya sih nggak tertarik amat ya. Oh gitu sebenarnya. Ya. Cuman kalau saya lihat itu dari hasil pengamatan saya di lapangan itu masih banyak pemuda-pemuda di Desa Bojonangka ini rasa kedaerahannya cukup kental. Artinya mereka masih merasa gua anak sini gitu. Jadi di situ saya jadi agak tertarik untuk menyatukan para pemuda sedesa Bojonangka yang dalam hal ini ada beberapa kampung ya. Artinya selama ini mereka merasa kekampungannya gitu, kedaerahannya lebih kuat. Jadi saya di sini agak tertantang untuk menyatukan pemuda-pemuda yang tadinya merasa daerahnya kuat, jadi ingin menyatukan rasa persatuannya tiap desa gitu ya. Lebih ada persatuannya gitu. Benar. Nah, kemarin kan kita melalui pemilihan gitu Bang ya. Dan setelah kita sebagai panitia membuka untuk calon dan lain sebagainya, ternyata sampai batas yang kita tentukan Abang satu-satunya calon yang berani mendaftar gitu sedesa Bojonangka. Kira-kira itu senang apa gimana kan? Kira saingan. Sebenarnya saya lebih senang tantangan. Gitu. Karena kalau kita sendiri berarti kan otomatis secara aklamasi lah ya. Iya. Tapi kalau ada lawan untuk atas persaingan kita untuk calon, berarti kan di situ forum itu memilih mana yang terbaik gitu. Iya. Tapi kalau satu kan nggak ada pilihan. Iya. Jadi ya saya pikir ya udahlah gitu. Ya mungkin takdir juga lah. Iya. Takdir juga saya untuk menjadi ketua kantor ini takdir. Benar. Kemarin juga emang kita istilahnya berikan sedikit menyayangkan sih gitu ya, dari sekian banyaknya talenta di kita gitu di Bojonangka Abang, ternyata yang berani mendaftar gitu cuman Abang. Kira-kira motivasinya waktu itu apa, dorongan orang lain atau emang Abang merasa apa sih, seperti tadi Abang bilang gitu, merasa termotivasi buat menyatukan anak muda sedesa Bojonangka gitu? Sebenarnya gini, waktu ada pencalonan itu bagi saya sih biasa lah ya, biasa. Terus ada beberapa tokoh pemuda dan tokoh masyarakat ini mengusulkan agar saya maju untuk menjadi ketua Karang Taruna. Sebenarnya itu saya juga tidak mengiyakan dan juga tidak menolak gitu. Artinya saya biasa aja. Nah, seiring waktu sampai batas waktu 10 hari lah kalau nggak salah itu, saya dipanggil lah sama beberapa tokoh pemuda ini agar saya tuh maju untuk menjadi calon. Akhirnya saya ya udahlah mengiyakan, karena bukan titipan ya, jadi ada harapan lah mungkin untuk ke diri saya bahwa mungkin mereka menganggap saya sosok yang mampu untuk menyatukan para pemuda se-Bojonangka gitu. Jadi di samping dukungan di samping dukungan dari beberapa tokoh, juga saya ada rasa kepedulian lah terhadap kepemudaan khususnya di Desa Bojonangka. Artinya sepertinya Desa Bojonangka pemuda Bojonangka ini butuh orang yang bisa menyatukan dan juga mungkin mereka butuh figur gitu. Dan mungkin saya mencoba
mencoba memberanikan diri saya untuk menjadi figur itu. Iya. Kalau pengalaman organisasi bang itu. Kalau organisasi dulu saya pernah ikut-ikutan aja lah, ikut-ikutan di serikat juga saya ikut-ikutan. Tapi saya bukan jadi pemain utama gitu. Tapi saya aktif, tapi saya bukan jadi pemain utama. Dan di situ juga saya banyak dapat pelajaran di organisasi itu. Jadi mungkin dari pengalaman yang saya dapat dari organisasi itu, walaupun nggak dalam inti ya, tapi walaupun jadi ya bahasa anak bawang lah. Iya. Tapi sedikit saya dapat pelajaran lah gitu. Jadi mungkin saya akan bisa terapkan di Karang Taruna ini. Terus kan kalau kita nih Karang Taruna sedesa gitu, jangan kan sedesa gitu, sewilayah aja, tingkat dusun aja gitu. Pola pikir terus dan lain sebagainya dari masing-masing anak muda kan itu kan beragam gitu ya, dari karakternya, pola pikirnya, tingkat pendidikannya gitu kan. Otomatis kan menyatukan mereka itu agak sedikit ya bukan hal yang mudah gitu ya. Kira-kira dari abang nih seperti apa nih gitu untuk menyatukan dari ujung timur ke barat, utara ke selatan ini desa Bojonangka ini anak muda? Kalau untuk tips ya, tips itu mungkin saya tidak ada, cuman saya hanya memberi pemahaman kepada para pemuda di masing-masing dusun bahwa kita sekarang bukan zamannya lagi main otot, bukan zamannya lagi kita main power kampung gitu kan. Artinya sekarang itu kita udah zaman serba cepat, zaman teknologi. Jadi kalau kita masih tetap berkecimpung dalam egonya masing-masing daerah, ya kita kapan majunya. Jadi di situ saya memberikan pemahaman, pengertian kepada para pemuda. Ayo kita bersatu untuk memajukan desa kita. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau itu kan mungkin bahasa yang aneh gitu ya. Jadi saya memberikan pemahaman masing-masing rekan-rekan di dusun. Walaupun semuanya itu ya pasti ada tantangan lah ya, ada tantangan. Bahkan saya sendiri merasakannya bukan sedikit tantangan itu. Jadi kita harus bisa menata perasaan lah, menata perasaan. Dan intinya dalam berorganisasi itu kita jangan baper lah, jangan baper. Walaupun sebenarnya saya sendiri orang yang tempra ya, sebenarnya asli tempra. Saya tahunya gitu. Ya, orang banyak lah tahu saya itu orang tempra. Tapi dengan berorganisasi ini, alhamdulillah saya bisa memanage perasaan saya, mengatur perasaan. Walaupun yang tadinya saya bisa tempra, mudah-mudahan sekarang saya menjadi orang yang menerima lah. Gitu. Dan dalam organisasi ini juga saya banyak mengalami hal-hal yang demikian ya. Saya banyak intinya kita jangan baper lah. Jangan terlalu kita sensitif pada perasaan. Karena yang saya bilang yang saya pikir itu masing-masing karakter daerah itu beda-beda. Ya kan, artinya untuk menyatukan mereka ini kita harus butuh pendekatan gitu. Karena mungkin bisa disebut sejarah juga lah ya. Sejarah juga Bojonangka ini bisa bersatu lah ya. Tapi mudah-mudahan rencana-rencana kita dan usaha-usaha kita itu bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Terus Bang, kalau ya anak muda kan malum ya gitu, karakternya ada yang ya keras gitu kan, maunya darahnya sedang ininya bergejolaknya lah gitu kan, mudah banget terbakar gitu kan, wilayah sendiri apalagi kalau keluar gitu kan. Nah kira-kira dari nanti gitu program kita nih selanjutnya gitu untuk minimalisir masalah itu gitu, terutama kenakalan remaja, terus juga dari bahaya penyalahgunaan narkoba, miras dan sebagainya gitu Bang. Kira-kira nanti kita kedepannya mau bikin apa itu Bang? Emang dalam ini program itu belum direncanakan ya. Tapi dalam pemikiran saya sekarang kan kita sudah dibentuk Pokja masing-masing ya. Artinya saya titip berat untuk masing-masing Pokja ini selalu mengawasi pemuda-pemuda yang ada di lingkungan masing-masing. Artinya dari sekian dusun ini dia berkewajiban untuk menjaga
khususnya lingkungan, kepemudaan ya, kepemudaan dari bahaya-bahaya yang tadi sebutan itu, bahaya narkoba, gesekan-gesekan. Artinya itu tanggung jawab masing-masing dari Pokja yang ada di sini. Dan kita sebagai Karang Taruna Desa hanya bisa mensupport dan bisa membimbing mereka gitu. Ya mungkin kalau dibutuhkan sharing ya kita harus siap gitu kan. Dan selama ini kan sepertinya gesekan-gesekan itu udah mulai agak terkikis ya. Iya mulai sih. Itu Bang, yang mau tanya yang kemarin tuh kerjasama dengan Linmas itu fungsinya sejauh apa tuh? Seperti apa nantinya? Yang Linmas ya. Babinmas itu. Babinmas. Jadi kita Karang Taruna dipinta sama Babinmas untuk menjadi mitra. Mitra. Jadi nanti kalau diperlukan, jadi yang sudah saya tunjuk orang-orang tersebut harus siap. Artinya mereka harus siap, bahasa kasarnya 24 jam harus siap instruksi dari Babinmas. Jadi seandainya nanti ada keperluan apa di Koramil, ya kita harus bisa menghadiri gitu. Nanti kan di sana akan diberikan arahan-arahan hal apa saja nanti akan kita lakukan gitu. Jadi saya sebagai ketua Karang Taruna hanya bisa menyerahkan data, tapi nanti teknis di lapangan masalah mitra dari Babinmas itu sendiri nanti akan dijelaskan oleh pihak Koramil. Ya kayaknya cukup baik juga ya program ke depan itu. Mudah-mudahan. Terus Bang, balik lagi ke belakang. Di desa kita kan dengan sekian banyaknya anak muda gitu kan, potensi pemuda-pemuda kita kan, dari tingkat pendidikan, sumber daya manusianya udah mulai meningkat gitu ya. Tentunya kan potensi itu kan potensi yang luar biasa kalau misalnya kita gali gitu ya. Nah kira-kira Abang bisa memaksimalkan nggak gitu potensi-potensi yang ada gitu, seperti apa gitu nanti? Kalau untuk potensi sendiri itu kita tetap kita pantau. Artinya kan dari potensi yang ada tetap nanti kita arahkan. Salah satunya mungkin yang rencana kemarin kita mau adakan pembinaan U13. Artinya kita mencari potensi yang ada di desa Bojong ini seberapa besar sih gitu. Karena nanti itu potensi itu kan nanti kita akan arahkan ke arah jenjang yang lebih tinggi. Itu salah satu mungkin program dari bidang olahraga lah ya. Itu salah satunya, salah satu contoh. Artinya kita juga bukan hanya bidang olahraga aja yang nanti kita akan bina lebih agar lebih baik lagi, tapi dari hal-hal lain juga kita akan pantau dan kita mudah-mudahan kita bisa menyalurkan apa yang mereka mereka kuasai atau mereka ilmunya punya lah gitu. Kemampuan mereka ya sesuai dengan minat dan bakatnya mungkin ya, juga basic pendidikannya juga gitu ya. Tapi kadang-kadang kan ada yang punya potensi gitu, tapi kalau menunjukkan diri atau nggak mau berperan gitu Bang. Kira-kira untuk merangsang itu kita seperti apa gitu, untuk merangsang mereka supaya muncul gitu kan. Selama ini kan kita agak kesulitan ya gitu, untuk menggali potensi-potensi yang ada pada diri di sumber daya manusia Desa Bojong gitu. Nah itu untuk merangsang itu untuk agar mereka keluar dari sarang lah ya. Itu kita dibutuhkan event-event sebenarnya. Event. Salah satu sih gini, kalau dia basicnya atau kemampuannya di musik, ya kita harus adakan event musik gitu. Kalau dia basicnya di olahraga, salah satu sepak bola lah gitu. Kita harus adakan event-event olahraga gitu. Jadi dengan ada event-event itu, jadi mereka kan jadi tampil tuh, yang tadinya mereka tersembunyi, jadi mereka ingin menampilkan gitu. Dan juga saya lihat itu masalah seni juga. Saya sudah discuss sama bagian dari media seni ya, media seni itu, insya Allah lah nanti di Agustus ini saya sudah kan mudah-mudahan terlaksana. Itu mau adakan kita unjuk gigi untuk menampilkan masing-masing grup band yang ada di masing-masing dusun. Itu ada rencana, dia sudah saya instruksikan coba adakan konser band masing-masing dusun itu mengirimkan dutanya. Karena kalau saya lihat itu
masing-masing dusun juga mempunyai grup band ya. Punya. Artinya mereka juga berarti kan ada kemampuan atau ada keterampilan di bidang musik. Gitu. Salah satunya itulah. Iya. Terus masalah ini aja, Bang. Susunan kepengurusan gitu ya, yang sekarang kita struktural udah ada di desa gitu. Kira-kira menurut abang nih potensi-potensi atau SDM-nya dari dusun yang udah diserap gitu, udah cukup apa ya? Menurut abang pribadi nih, udah puas atau masih kurang sana sini dengan kinerja yang udah ada sejauh ini gitu? Ya. Kalau dalam pekerjaan kita jangan sekali-kali merasa puas. Oh iya. Karena kalau kita merasa puas ya udah cukup sampai situ gitu. Artinya walaupun hasilnya maksimal tetap kita jangan merasa puas. Jadi saya secara pribadi belum merasa puas walaupun mereka kerja dari maksimal gitu. Jadi yang saya bilang tadi kalau kita langsung merasa puas ya udah cukup sekian gitu kan. Artinya tetap masih banyak potensi yang ada dari rekan-rekan di daerah kita. Dan masalah struktural ini, nah tetap kita juga ada namanya evaluasi. Dan dalam waktu dekat mungkin kita akan adakan pertemuan evaluasi masalah struktural ya, karena sekarang ini masih banyak yang keluar dari struktural dan itu apakah harus diganti, apa kita maksimalkan yang ada gitu. Kalau saya berpikir sih kita akan memaksimalkan yang ada dulu, karena biar bagaimanapun walaupun orangnya banyak, tapi kalau kerja tidak maksimal juga akan sia-sia. Tapi kalaupun sedikit, tapi dia maksimal dan dia bertanggung jawab pada organisasi, mudah-mudahan itu akan bisa membawa ke arah yang lebih baik. Amin. Terus kalau kita kan bergerak di sosial gitu, Bung ya. Kadang-kadang kita nggak mengharapkan apa-apa lah gitu kan, imbalan dan sebagainya gitu kan. Tapi kan niat baik kita belum tentu dipandang baik oleh orang gitu kan. Biasanya ada tantangannya gitu kan. Nah sejauh ini nih dari pertama sampai sekarang gitu, kira-kira ada nggak sih gitu kritikan yang kagak mengenakan? Gitu. Itu ada, pasti ada. Pasti ada ya. Pasti ada. Jadi setiap perjalanan udah pasti ada kerikil gitu. Jadi ada orang gini, masing-masing pemikiran orang kan beda-beda. Ada yang benar-benar dia kerja sosial dan ingin menyalurkan apa yang dia punyai gitu, atau keterampilan yang dia punyai. Artinya dia ingin menyalurkan apa yang dia bisa di organisasi. Tapi ada juga yang ada maunya dalam tanda kutip ya, tapi itu sah-sah aja sebenarnya, sah-sah aja. Karena mungkin ada karena kebutuhan gitu kan. Tapi itu sangat sedikit yang gitu, sedikit. Tapi kalau saya lihat dari struktur yang ada, insya Allah itu mereka profesional. Artinya mereka ingin mengabdikan diri ke masyarakat. Jadi apa yang dia bisa ingin disalurkan dan mungkin mudah-mudahan akan menjadikan kebaikan lah. Kalau buat pandangan-pandangan miring dari orang-orang, gimana cara itu menangkal itu? Apa dicuekin aja? Ya saya bilang tadi, jadi setiap perjalanan udah pasti ada kerikil dan tidak semua orang juga suka sama kita dan tidak semua orang juga suka sama kita dan tidak semua orang juga benci sama kita. Gitu. Artinya hal itu hal biasa lah, hal biasa kan, apalagi dalam organisasi gitu ya. Saya sendiri itu sebenarnya saya tahu banyak yang nada miring ke di keorganisasian kita gitu, tapi semua itu sebenarnya ada nilai positifnya karena biar bagaimanapun namanya kritik, sindiran dan ketidakpercayaan mereka itu ada suatu amunisi buat kita untuk kita bisa membuktikan bahwa kita mampu gitu, bahwa kita bisa gitu. Tapi kalau kita terbuai dengan kritikan cemoohan mereka, ya kita akhirnya dengan sendirinya kita tidak akan semangat, akhirnya dengan sendirinya habis energi kita ya. Dan dengan sendirinya kita akan akan tidak berjalan lagi. Ya itu ya sekarang ya biarkan mereka bicara, ya itu yang tadi sindiran, hinaan dan juga ketidaksukaan itu ya kita jadikan peluru gitu. Artinya kita buktikan bahwa omongan mereka ini tidak sesuai gitu. Bahwa kita bisa lah itu. Luar biasa. Masalah ini Bang, sinergi kita dengan aparat gitu. Sejauh mana Abang bisa menilai gitu? Selama ini
saya anggap kalau disebut poin 9 lah. Kalau saya nilai ya. Baik itu yang ada di Pokja dusun dan juga di desa. Artinya saya juga yang sebagai ketua kantor desa tetap kita sekecil apapun kegiatan kita koordinasi dengan pihak Pemdes. Apalagi sekarang lagi gencar-gencar bantuan dan mereka juga bahkan mereka itu sangat membutuhkan kita. Artinya kalau saya lihat antara koordinasi kepemudaan dengan Pemdes ini saya rasa berjalannya saya cukup puas lah. Kalau sekarang kita berarti Karang Taruna itu udah bisa diakui gitu kan, bisa dibikin peranan mungkin sama Pemdes gitu kan. Soalnya kan ya bicara ke belakang kemarin jangankan di wilayah Pemdes Desa Bojonangka gitu ya, di wilayah RT dan sebagainya juga kita ada sedikit miskomunikasi gitu Bang ya, masalah sinergi itu. Dan sekarang mungkin udah mulai terpecahkan gitu Bang ya, mudah-mudahan kedepannya juga lebih ini lagi gitu kan. Kira-kira untuk untuk lebih sinergi kita lebih bagus lagi dengan aparat seluruh Desa Bojonangka, terutama yang di Pokja itu tingkat RT dan sebagainya gitu Bang. Nanti kedepannya nih Abang nih mau bagaimana gitu untuk lebih mensinergikan Pokja teman-teman yang ada di wilayah masing-masing. Itu kemarin saya sudah ada sedikit komunikasi dengan para aparat setempat ya. Artinya kita akan mengadakan pertemuan di masing-masing dusun dan nanti akan kita hadirkan di situ Pokja dusun, para kadus, para RT, para RW. Artinya di situ kita akan mensinkronisasikan program-program kerja yang diajukan Karang Taruna dan juga program-program aparat setempat. Artinya di situ nanti akan jadi titik temu. Artinya biar bagaimanapun antara kepemudaan dan aparat setempat itu satu paket. Artinya kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Aparat juga tidak bisa berjalan sendiri tanpa pemuda juga nggak akan bisa berhasil. Begitupun pemuda atau Pokja ya. Program apapun mereka tidak akan bisa berjalan tanpa dari dukungan dari aparat. Artinya kami ya dari Karang Taruna Desa ini insya Allah akan mengadakan pertemuan tingkat dusun yang nanti kita akan hadirkan yang saya bilang tadi antara aparat setempat dengan Karang Taruna dusun. Jadi untuk mematchingkan program-program yang ada di masing-masing dusun agar kerjasama antara aparat setempat dan Pokja itu bisa sejalan gitu dan tidak ada lagi bahasa miskomunikasi ya. Dan itu saya tidak mau dengar ada bahasa miskomunikasi. Apalagi yang sampai gotok-gotokan lah. Sekarang itu kita bukan zamannya kita berjalan masing-masing. Jadi sekarang udah kita zaman berjalan bersama, bergandengan, bersinergi. Karena kalau kita berjalan masing-masing ya nggak bakal maju. Dan yakin nggak 5 tahun ke depan nih Karang Taruna Desa Bojonangka bisa maju? Sangat yakin. Karena gini, kalau saya sangat yakin, karena di struktural Karang Taruna Desa Bojonangka ini rata-rata SDM-nya sangat bagus. Saya sendiri mengakui, saya mengakui dari SDM yang ada di struktural ini, justru saya merasa sebenarnya saya agak merasa minder. Sebenarnya gitu. Karena gitu. Karena begini ya. Kalau saya lihat mereka tuh skillnya masing-masing bagian itu punya skill semua. Jadi saya sendiri malah merasa saya apa sih? Tapi berani ya jadi ketua. Karena gini ya. Kalau kita saya merasa saya ada kemampuan sedikit lah. Saya merasa ada kemampuan dan memberanikan diri. Intinya mungkin ada jiwa leadershipnya, jiwanya aja. Itu kan ya. Walaupun itu, tapi yang penting bisa menyatukan sama posisi pemimpin. Dan saya bilang tadi di struktural Karang Taruna Desa Bojonangka ini SDM sangat luar biasa. Jadi mereka itu mempunyai skill yang kalau menurut saya di atas saya. Benar. Jadi saya juga banyakkan. Kalau menurut dia, saya tanya ini bagaimana? Begini. Saya pikirkan bagus ya udah selesai. Ya tapi biar bagaimanapun
saya sebagai ketua, saya punya hak untuk memutuskan gitu. Percaya itu, saya juga apa ya, merasakan hal yang sama gitu. Soalnya dengan sumber daya manusia, dengan apa ya, pendidikan mereka gitu kan, saya baru kayaknya telat kita gitu. Luar biasa banget. Tapi jangan merasa ada kata bahasa telat. Jadi kita mungkin kemarin lalai aja. Iya. Tapi semuanya kan pasti ada proses lah. Ada proses. Mungkin jalannya harus begini, ya kan. Karena yang kalau bahasa telat itu apa ya? Menurut saya sih agak kurang. Iya. Setuju lah gitu. Soalnya kita perbaiki dengan potensi semua yang ada. Saya yang dulu nih. Iya, silakan. Soalnya benar, kita percaya asalkan semua struktur, semua pemuda sedesa Bojonangka gitu Bang ya, mau bekerja keras, istilahnya memberikan sesuatu ke lingkungan ya Bang, terutama desa Bojonangka ya, gitu ya. Insya Allah kita bisa berhasil dengan amin. Terus harapan Abang nih buat seluruh warga Karang Taruna sedesa Bojonangka nih, apa nih kira-kira nih? Ya, harapan saya gini. Harapan saya yang pertama itu pemuda se-Bojonangka ini tidak ada gesekan antar kampung, baik itu kampung antar kampung sedesa maupun dengan kampung yang luar dari desa kita. Karena hal tersebut sebenarnya apa ya, kita membuang-buang energi lah gitu kan, dan juga dampaknya negatif untuk daerah kita. Ya, pertama kita menghilangkan lah, bukan lagi apa meminimalisir, menghilangkan gesekan-gesekan. Jadi saatnya sekarang kita untuk berkarya gitu. Yang kedua juga kita jangan sampai warga Karang Taruna kita ini di zaman sekarang ini kan zaman yang serba apa ya, ini jadi saya ingin tidak ada narkoba di desa kita. Ya, dan yang ketiga ini harapan saya gitu agar jadi masyarakat Taruna yang berprestasi. Artinya saya juga berharap kepada rekan-rekan pemuda di Bojonangka ini, mari kita buktikan, mari kita keluarkan kemampuan kita, dan kita keluarkan juga apa yang kita bisa agar kita bisa membawa desa Bojonangka ini menjadi desa yang bermartabat. Mantap. Di kepemudaan. Karena kita kan berusaha pemuda ya. Iya. Kalau masalah keluarga kita urusan desa gitu. Pemuda yang bermartabat. Betul. Nah, sekarang hubungan kita Karang Taruna desa dengan Karang Taruna di sekitar kita, di luar desa kita itu Kecamatan Gunung Putri minimal gitu. Kira-kira udah ada apa sih langkah-langkah untuk kita menjalin kerjasama atau seperti apa gitu? Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah banyak koordinasi dengan masing-masing Karang Taruna Kecamatan Gunung Putri ya. Artinya kita sekarang kan ada organisasi Karang Taruna Kecamatan. Artinya kalau kita untuk berkoordinasi dengan pihak Karang Taruna luar, artinya kita harus berkoordinasi dulu dengan Karang Taruna Kecamatan. Nah, nanti mereka yang akan memfasilitasi. Dan untuk masalah Karang Taruna luar itu saya tidak menyebutkan daerah mananya, tapi ada 2 daerah yang ingin sharing. Nah, bahasanya sharing dengan Karang Taruna Bojonangka. Jadi mungkin mereka malah kita jadi mereka ingin sharing dengan Karang Taruna Desa Bojonangka, tapi saya belum memberikan waktu ya, karena situasinya juga sekarang sedang situasi yang kita siaga COVID lah ya. Jadi kita sekarang masih belum bisa memberikan jawaban. Tapi daerah dua daerah tersebut itu sudah kontak saya. Artinya mereka menginginkan sharing dengan kita, kok bisa sih Bojonangka bisa mempersatukan gitu. Ya mungkin mereka akan mencontoh mungkin tapi bagi saya sih apa ya, biasa-biasa aja lah. Biasa aja, karena kan itu sudah kewajiban kita lah. Nah, kalau ditawarin jadi ketua Karang Taruna Kecamatan gimana tuh? Soalnya udah banyak yang lihat gitu ya. Kemarin waktu di pelantikan juga kan disarankan untuk ketua Taruna, tapi menurut saya itu masih terlalu dini. Masih terlalu dini. Jadi sekarang itu kalau menurut saya
kita Karang Taruna Desa Bojonaka itu belum langka sebenarnya, belum langka. Jadi kita baru pemanasan lah, pemanasan. Kalau melangkah berarti kan ada kinerja yang sudah menghasilkan. Iya. Kalau sekarang kan kita baru pembentukan lah, gitu, pembentukan. Kita baru berapa bulan ya? Ada sekitar Januari ya. Januari 5 bulan. Artinya sekarang itu kita menurut saya itu masih pemanasan lah, pemanasan belum kita berjalan. Gitu. Jadi saya sendiri masih belum bisa, bahasanya saya masih belum melakukan apa-apa gitu. Itu baru pemanasan lah. Iya. Nah, untuk penanggapan nih untuk Karang Taruna kita sendiri di Dusun 4 ya, seperti apa nih Bina Remaja nih? Nah, apanya nih? Penilaiannya apa gimana ya? Enggak, penilaian maksudnya pandangannya seperti apa gitu, harapannya buat kita lah. Jadi saya sudah sering kali bicara di masing-masing pokja dusun bahwa ke pokja dusun 4 ini jadikan barometer. Artinya kalau saya lihat ini, kalau menurut ranking ya, ini tapi saya harap untuk dusun aja jangan apa ya, jangan jadi cemburu sosial. Menjat saya ini terlalu meninggikan tapi dari kenyataannya, kenyataan ini, jadi dusun 4 ini tingkat kreativitas anak mudanya lebih dari dusun yang lain. Artinya dari kekompakannya, dari kreativitasnya, jadi dusun 4 ini kalau saya ini yang terdepan. Iya, insya Allah. Jadi saya selalu bicara kepada teman-teman di masing-masing pokja, coba contoh dusun 4, coba contoh dusun 4. Jadi mereka kompak, mereka kreatif gitu. Jadi jangan jadikan rasa iri kepada dusun 4, artinya jadikan contoh gitu. Artinya bisa nggak lebih dari dusun 4 gitu. Nah, kalau dusun 4 bisa begini, kenapa kalian tidak? Pasti bisa, karena potensi semuanya sama ya Bang ya. Betul, masing-masing kita punya kepala, punya otak, dan sama-sama pola pikirnya gitu kan. Kalau masalah dari SDM, saya rasa sama. Soalnya kemarin juga kita rapat aja gitu kan kemarin, saya lihat dari anak-anak dari dusun 1 dan sebagainya yang jadi pengurus itu benar-benar luar biasa SDM-nya ternyata gitu. Ternyata di forum itu mereka mengeluarkan ide, pendapat, gagasan gitu, bahwa kita debat dan sebagainya gitu. Luar biasa sekali dari basic pendidikannya gitu. Saya bangga banget gitu. Saya lihat tadi, saya kalau lihat dari situ saya agak minder sebenarnya. Kalau banyak sarjana. Sama saya juga. Iya kan. Saya cuma lulusan SLTA. Nah ini S1 tuh. Rata-rata udah punya S lah. Iya. Terakhir nih Bang, sebagai closing nih, Abang kan ya kita walaupun berjalan baru sebentar gitu Karang Taruna gitu, tapi Abang mempunyai motivasi yang tinggi gitu buat menjabat sebagai ketua Karang Taruna. Nah kira-kira yang motivasi yang bisa ditularkan untuk anak-anak muda kita nih, warga Karang Taruna khususnya se-Desa Bojonaka Bang. Motivasi ya? Iya. Motivasi itu kan artinya semangat dalam diri. Artinya gini, saya tadi sudah katakan bahwa dalam berorganisasi itu kita jangan baper. Itu motivasi saya. Karena kalau kita baper itu jangan berorganisasi gitu. Kita di dapur aja lah kalau baperan gitu. Terus kita jangan baper dalam organisasi ini, dan kedua juga motivasi saya. Jadi coba kita berpikir apa yang sudah kita berikan. Jadi jangan kita berpikir apa yang kita dapat. Jadi kalau kita punya pemikiran apa yang sudah kita berikan, insya Allah lah motivasi itu akan datang sendiri. Tapi kalau kita berpikir apa yang sudah kita dapat, apa yang kita dapatkan, berarti kita mengharapkan imbalan. Dan itu namanya kerja ikhlas tidak ada. Jadi saya memotivasinya, coba kita tanamkan dalam pikiran kita itu apa yang sudah kita berikan. Jadi jangan berpikir apa yang kita dapatkan. Mungkin itu motivasi yang siap. Tapi tokoh di Desa Bojonaka yang paling menginspirasi Abang, tokoh Desa Bojonaka siapa tuh? Tentunya Pak Haji Maman ya. Oh iya. Artinya beliau ini kan biar bagaimanapun tokoh yang sangat luar biasa. Dan beliau bisa menyatukan Bojonaka. Gitu. Artinya beliau bisa menyatukan bukan lagi Bojonaka. Jadi mereka jadi panutan, jadi apa ya namanya, yang
kalau bahasa Sunda itu tempat pakumahannya orang-orang Iya. Kecamatan Gunung Putri, Desa Bojonaka, bahkan Kabupaten Bogor. Iya. Jadi itu ya inspirasi saya. Jadi Iya. beliau ini kan sangat luar biasa. Jadi apa namanya sangat luar biasa. Jadi beruntung Desa Bojonaka memiliki beliau ya. Mungkin gitu ya. Kalau tanpa beliau mungkin kita juga nggak Iya, tahu iya. situasinya gitu. Iya, kan. benar-benar. Karena kalau kita lihat di luar itu situasinya banyak yang apa ya namanya kurang kondusif lah gitu. Tapi beliau bisa mengkondusifkan. Iya. Benar, terima kasih Bang. Satu buat generasi muda semuanya, warga Karang Taruna semuanya, mengutip dari perkataan tadi abang kita Bang Sumardi, bahwasannya kita jangan mikirkan apa yang kita dapatkan, tapi berikanlah apa yang kita bisa berikan. Bekerjalah tanpa suara dan biarkanlah kesusahan Anda yang bunyi nyaring. Kira-kira itu. Terima kasih Bang Mardi atas bincang-bincangnya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sobat muda kita semuanya, amin. warga Karang Taruna di Bojonaka khususnya dan umumnya Indonesia pada umumnya. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa di like, komen, terus kemudian subscribe buat teman-teman semua di channel Bina Remaja Official 04. Salam kompak, salam Bina Remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.